Hai, saya Willy Hardian, coding instructor kalian. Video kali ini akan dibuat khusus bagi kalian yang belum pernah belajar coding dan juga ingin belajar Python sebagai programming awalnya, atau mungkin kalian sudah belajar Python tetapi masih kurang mengerti banget. Seperti biasa, untuk mengetik codingnya bisa dimanapun ya, bisa di offline version aplikasi seperti VS Code atau PyCharm, ataupun bisa memakai online version seperti OnlineGDB, atau juga bisa REPL.it. Jangan lupa pilih language-nya untuk ke Python ya. Kalau di OnlineGDB sendiri, kalau mau misalnya mau save programnya, maka perlu sign up terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Paling basic, paling dasar, yaitu bagaimana kita melakukan print atau mencetak sesuatu tulisan ke konsol. Ya, ini yang kita sebut dengan konsol kan ya, yang biasanya hitam dan putih gitu, yaitu teksnya akan muncul di sini. Nah, print itu adalah function atau action, melakukan suatu tindakan. Makanya dia buka kurung tutup kurung seperti ini ya. Nah, function itu adalah topik sendiri lagi gitu ya. Nah, tapi itu adalah namanya gitu ya, function print. Nah, kita di dalam ini kasih sesuatu ya, yaitu misalnya 1, 2, 3. Maka apa yang terjadi kalau kita klik run untuk menjalankan programnya? Maka kita akan melihat 1, 2, 3 kan di sini. Jadi ini adalah hasil dari 1, 2, 3. Nah, data yang kita berikan ini sebenarnya ada tipe datanya. Jadi datanya itu ada tipe datanya. Nah, data yang kita gunakan di sini adalah tipe data angka atau number kan, yang Inggris yang kita ketahui ya. Tapi kalau di programming itu kita sebutnya dengan integer. Oke, integer. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak mau angka, kita mau mencetak suatu tulisan ya, untuk memberikan ucapan salam, hello, gitu. Maka di sini kita memerlukan suatu simbol, yaitu petik. Nah, petik ini bisa menggunakan petik 2, shift petik gitu ya untuk menghasilkan petik 2, atau bisa juga petik 1. Sama saja. Dalam kasus ini masih sama saja ya, tidak terlalu signifikan perbedaannya. Bisa-bisa saja, tapi nanti ada situasi tertentu yang bisa membuat petik 1 dan petik 2 perlu dilihat apakah cocok atau enggak di sudah situ. Tapi sekarang nggak apa-apa, petik 2 atau petik 1. Nah, print hello, kemudian di sini kita akan coba jalankan kembali, maka akan mendapatkan tulisan hello kan ya. Nah, seperti itu. Apakah boleh spasi? Boleh saja, selama dia masih dalam petik ya. Misalnya hello user, oke? User yang menggunakan aplikasi ini. Kenapa boleh spasi di dalam sini? Karena ini tipe datanya yaitu teks ya, tipe datanya teks, atau kalau di programmingnya kita bilang tipe datanya adalah string. Jadi sejauh ini kita sudah mengetahui ada namanya integer dan juga ada namanya string ya. Nah, itu ada pembahasannya dan juga kita akan nantinya melihat apa perbedaannya gitu. Hello user, seperti itu. Nah, kita juga sebenarnya bisa masukin angka ke dalam teks ini ya. Sebenarnya nanti dia namanya adalah string data type. Jadi ada perbedaan antara 1, 2, 3 versi angka sama 1, 2, 3 versi tulisan seperti ini ya. Ada perbedaannya. Nah, tapi satu-satu kita akan membahasnya. Hello user, seperti ini. Oke, jadi seperti itu cara membuat print atau menggunakan print. Apakah boleh lebih dari satu? Boleh saja. Jadi kalau kita mau menciptakan lebih dari satu print, maka kita bisa tulis di bawahnya print. Maka di sini kita bisa lihat di line kedua ya. Jadi bukan di sebelahnya tapi di bawahnya untuk memberikan eksekusi yang berbeda. Nah, kita mau print apa yang lain ya. Nah, gitu ya. Maka kita akan melihat tulisannya di bawah ini. Ini bisa bantu. Otomatis dia memberikan new line juga atau baris yang baru, ada yang bisa dibantu. Seperti itu. Jadi bisa menambahkan lebih banyak lagi print sesuai dengan kebutuhan kita. Tergantung juga aplikasi yang kita buat. Seperti itu dasar dari sebuah print. Nah, kemudian print itu sebenarnya bisa melakukan suatu kalkulasi perhitungan seperti kalkulator kita bilangnya, gitu ya. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan kalkulasinya. Kita akan hapus dulu semuanya. Kemudian misalnya kita akan bilang seperti ini, total harga misalnya.
ya, dari suatu perhitungan gitu. Nah, misalnya kita ingin melakukan kalkulasi perhitungan 10.000 misalnya ditambah dengan 5.000 misalnya. Jadi kita mau menyebutkan bahwa total harga dari suatu produk misalnya 15.000 gitu ya. Nah, ini angka, dan jangan menuliskan ini seperti tulisan angka yang dimunculkan di suatu tempat ya, misalnya kita melakukannya dengan pemisah ribuan kayak gini, jangan ya, karena ini akan membuat dia menjadi bentuk angka yang lain, yaitu desimal yang koma. Jadi jangan dituliskannya seperti biasa aja, angka normal aja, jangan pakai pemisah ribuan. Nah, maka kalau misalnya kita run akan menghasilkan 15.000 ya. Nah, gitu. Jadi ini bisa dibuat seperti kalkulator gitu. Apakah kita bisa menggunakan operasi perhitungan yang lain? Bisa aja. Jadi mau negatif, minus, bisa. Kurang dengan 5.000 itu ya. Atau bisa juga dengan forward slash dibagi gini, dibagi dengan 5.000. Atau bisa juga perkalian. Tapi perkalian pastinya pakai asterisk ya, bukan pakai X symbol, tapi pakai bintang simbol yang umumnya di keyboard itu shift 8 ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita run sekali lagi, maka hasilnya adalah segini. Kalau misalnya memang mau memakai perkalian, gitu. Ini kita akan coba menambahkan lebih banyak lagi kalkulasinya. Misalnya ada tambahan operasi perhitungan. Contohnya adalah kalau mau mendapatkan diskon. Ya. Misalnya kalau diskon 10% dari 10.000, berarti kan 1.000 ya gak? Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan diskon, maka kita harus kali dengan 10% kan ya. 10% itu sama artinya dengan 10 per 100 kan ya. Nah, jadi 10 bagi 100. Ya gak? 10.000 kali dengan 10 bagi 100. Nah, kalau misalnya kita jalankan sekarang, kan dia akan mendapatkan hasil yaitu 1.000. Oke, nah ini adalah hasil diskonnya 1.000. Nah, tapi ini apakah yang diinginkan atau kita mau tulis harga 9.000, yaitu harga setelah diskon. Kalau misalnya mau tuliskan harga setelah diskon, maka kan harus kita berikan pengurangan. Betul ya? Pengurangan dengan 10.000, berarti harusnya 10.000 dikurang dengan 1.000. Ya. Nah, jadi kita tulis dulu 10.000 di sini. Nah, dikurang, ya gak? Dikurang dengan 1.000. Ini kan adalah hasil perhitungan yang akan membuat 1.000. Berarti ini bisa diberikan seperti ini. Nah, ada yang belajar aljabar di sekolah? Ini adalah manfaatnya. Jadi, kita mau bilang ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Karena ini ada buka kurung tutup kurung di sini ya. Tutupnya dan di sini ada bukanya. Jadi, ini akan dieksekusi dahulu sebelum dikurang dengan yang ini gitu. Jadi kalau misalnya kita klikkan, akan mendapatkan hasil yaitu 9.000. Kenapa di sini ada koma? Karena itu dari pembagiannya. Jadi bentuk tipe datanya menjadi tipe data yang koma ya, atau kita bilangnya float atau double. Nah, kalau kita lihat di sini, maka sudah ada 3 operasi perhitungan yang kita bisa gunakan. Jadi disesuaikan kembali apa kasus atau program yang ingin dibuat. Apakah paham dengan penjelasannya? Kalau ada tanggapan, ada saran, bisa tulis apa tanggapanmu ya. Thank you.